Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alimu an-naf'a wal intifa' wal mudhakaratu wa tadhkira al-ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wal dalala ala al-khair بدعاء الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه منح السنية إلى أن قال والمراد بالدنيا ما زاد على الحاجة الشرعية. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tanbihun yanbaghi lil 'abdi ay yufattisha a'dha'ahu adh-dhahira wal batinah sabahan wa masaan. Seorang hamba hendaknya dia selalu memantau, meneliti anggota tubuhnya baik yang lahir ataupun anggota batin yaitu hati, baik di waktu pagi ataupun sore, agar terhindar dari keharaman, perkara-perkara yang kurang utama dan lain sebagainya, untuk diarahkan kepada yang positif, yang wajib-wajib, yang sunnah, agar lebih baik dan lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah membahas tentang wal muradu bid dunya. Bahwasanya seorang salik, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tidak suka terhadap duniawi. Tidak suka terhadap duniawi. Adapun yang dikehendaki dengan duniawi di sini apa? Wal muradu utawi perkara kang dikersakaken bid dunya kelawan dunya sing diarani dunya ngriki ma iku perkara zada kang luweh apa ma alal hajati ing atase kebutuhan asy-syar'iyyati kang bangsa syariat, yang disebut duniawi sing tidak sampai pada akhirat, yaitu perkara yang di luar dari kebutuhan secara syar'i. Adapun harta kita yang kita buat daftar haji, buat umroh yang lillahi ta'ala, bukan karena ini, itu, dan lain sebagainya yang gak ikhlas itu. Terus yang kita gunakan untuk mendidik anak, untuk kebutuhan keluarga, ini semua duniawi yang syar'i, dalam artian secara syariat wajib bagi kita atau bahkan sunnah bagi kita. Ini tidak disebut sebagai harta duniawi, tapi harta yang sampai kepada akhirat. Karena harta ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan cara yang sunnah ataupun yang wajib. Yang kita gunakan zakat, yang kita gunakan sedekah, membangun majelis-majelis taklim, membantu orang-orang miskin, janda-janda tua, dan lain sebagainya. Ini semuanya dunia yang bentuknya adalah akhirat. Bukan disebut duniawi tapi akhirat, karena sesuai dengan kewajiban dan kesunahan secara syar'i. Wa kana lan ono sapa Abul Hasan ramane Hasan Ali ngeniku Ali ibnu Muzayyin ibnu Muzayyin rahimahu muga melasihu ing Abul Hasan sapa Allah taala halimah sapa Allah. Ini termasuk beliau orang yang berguru kepada Sahal At-Tusturi dan Imam Al-Junaid. Beliau bertempat tinggal di Mekah. Ini yaqulu dawuh sapa Abul Hasan Ali ibnu Muzayyin, Allah alam. Yaqulu iku dawuh sapa Abul Hasan ngeten. Lau zakkaitum
lamun bersihaken sapa sira, menganggap bersih lah rajulan ing wong lanang, hatta ja'altumu sehingga dadekna sira kabeh ing rajulan siddiqon ing wong kang temen, la ya'ba'u ora nyiapaken sapa rajul atau la ya'ba'u ora nyiapaken sapa rajul al-haqqa tu ora peduli al-haqqa ing Allah kamu hak ta'ala halimah sapa Allah fi kelawan rajul wa hal utawi rajul yusakin iku manggonaken sapa rajul ad-dunya ing dunya biqalbihi ing dalem atine rajul. Andai kata sampean menganggap seorang lelaki itu adalah orang yang suci dan lain sebagainya, dia sungguh-sungguh, Allah tidak peduli kepada dia selama orang tersebut menempatkan hubbud dunya ke dalam hatinya. Selama dia ini masih hubbud dunya, dia tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena dia lebih mencintai selain Allah, yaitu duniawi. Ini dalam masalah hubbullah, hubbul akhirah. Ya, cinta sama Allah ya Allah itu sendiri. Makanya kita ibadah bukan karena apa? Bukan karena bidadari. Kalau kita ibadah karena bidadari itu makhluk. Kalau kita ibadah karena surga itu ciptaan Allah, bukan Allah. Kalau kita melihat dari ketulusan yang tulus, benar-benar tulus, ibadah itu karena Allah. Bukan karena selain Allah. Sama ibadah karena mertua. Mertua itu bukan Allah, selain Allah, ciptaan Allah. Kalau kita ibadah karena bidadari itu bukan Allah. Bidadari itu ciptaan Allah. Bidadari itu selain Allah. Kalau kita ibadah karena surga itu bukan Allah. Makanya kalau kita ini benar-benar mensucikan hati kita dari hal-hal selain Allah, ibadahnya hanya karena Allah. Allah itu sendiri. Kalau di hati kita masih menanyakan, terus apa enaknya ibadah karena Allah saja? Apa enaknya dekat dengan Allah? Nah, pernyataan seperti ini akan timbul dari orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Allah itu lebih indah dari surga. Allah itu lebih indah dari bidadari. Allah itu maha sempurna. Dekat dengan Allah adalah keindahan yang tiada tara. Kalau orang itu ibadah karena bidadari, mungkin dia masih tunduk pada syahwatnya, pada nafsunya, sehingga di surga pun pikirannya pengennya ya sama bidadari terus. Dia tidak ingin sama al-haq yang maha benar, yaitu Allah SWT. Dia tidak tahu keindahan Allah SWT, kebaikan Allah SWT, kemahakuasaan Allah SWT, kesempurnaan Allah SWT. Nah, ini makanya di sini dunia ini adalah bukan Allah. Allah sangat cemburu. Allah itu sangat pencemburu. Apabila kita doakan, kita nomor doakan Allah, Allah tidak akan suka. Walaupun orang itu giat ibadahnya, selama di hatinya dia itu masih mencintai selain Allah, Allah sangat cemburu. Ini permasalahannya. Kenapa orang-orang yang di hatinya menomorsatukan duniawi ini tidak akan dapat posisi kedudukan di sisi Allah. Bukan berarti orang yang hartanya banyak itu gila harta, enggak. Bisa jadi orang yang semangat kerja untuk
mendapatkan banyak harta ini adalah untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu giat kerja? Saya ingin Allah senang. Saya ingin Allah senang. Ini saya gunakan untuk menyenangkan Allah. Karena Allah senang ketika hambanya itu ditolong. Saya buat menolong orang-orang yang butuh. Allah itu senang ketika hambanya sakit dijenguk. Saya gunakan untuk menjenguk orang-orang di rumah sakit. Saya menjenguk orang-orang yang tidak dianggap oleh yang lain. Ini fungsinya kita mencari harta sebanyak mungkin itu kita gunakan untuk menyenangkan Allah. Untuk ibadah. Fakila mongko dengan tiga akan lau marang abdu. Lau marang rojul. Faida sakana li ajli ikhwanihi wa iyalihi. Faida sakana mongko ing dalem nalikane manggonaken sapa rajul ha ing pakai hani duniawi li ajli ikhwani krana arae pira-pira koncone rajul wa iyalihi lan keluargane rajul wa ghairim lan liyane ikhwani wa iyalihi minal mulazimi saking wong kang netepi fayung fiku liyum fiko supaya nafaqahaken sapa rajul ha ing donya duniawi alaihim ing atase ikhwani iyalihi faqala apabila dia ini beralasan ya, saya ini banyak harta ini untuk membantu teman saya, untuk memondokkan anak saya dan lain sebagainya. Orang-orang yang putus saya ini untuk gini-gini. Faqala ta'una min hadhihi zalaqat wallahu wallahi. Faqala nuli dawu sapa Abul Hasan Ali. Ta'un ninggalo sapa sira kabeh nang kita. Min hadhihi zalaqati saking ikilah pira-pira perkara kang melesetake. Udah tinggalkan kita dari hal yang membuat kita terpeleset atau tertipu, terbujuk, yaitu duniawi yang hijau di mata, menggiurkan. Udah tinggalkanlah kita, udah nggak usah bahas gitu. Wallahi demi Allah, mahalaka ora rusak sapaman wong halaka kang rusak sapaman min ahli tariqi saking ahli ngambah marang Allah illa min halawatil hina kejaba saking manise sugih fi nufusim ing dalem manise sugih fi nufusim ing dalem pira-pira atine man. Demi Allah tidak rusak orang-orang yang rusak dari orang yang menuju kepada Allah kecuali karena di hatinya masih suka terhadap manisnya kaya. Makanya ngajar ngaji itu jangan nunggu kaya. Saya mau saya ini pulang dari pondok, saya ingin jadi orang kaya dulu karena saya ini santri. Kalau tidak punya uang, orang tidak mau mendengarkan perkataan saya. Ini belum apa-apa udah seudon sama orang, menganggap orang tidak menganggap dia. Dia seudon sama orang, seudon bahwa orang-orang tidak mau mendengarkan kata-kata dia karena dia tidak berpegang uang. Saya ini kalah start dalam kerja. Orang-orang sejak kecil sudah kerja.
sudah memikirkan bisnis dan lain sebagainya. Saya sejak kecil hanya di pondok, tidak bekerja. Makanya saya tidak didengarkan karena tidak banyak harta. Ini belum sudah seudon. Makanya untuk mengajarkan ilmu agama, pulang dari pesantren, ya udah waktunya kerja, sambil kerja sedikit agar tidak tomak, agar tidak berharap pemberian dari orang lain. Bekerja cukup buat makan, buat minum. Kalau ada lebihnya untuk sarana-sarana dakwah, untuk pondasi majelis taklim, gitu pelan-pelan. Kitabnya tetap dibaca. Orang masih belum tahu kualitas Kang santri tersebut, makanya belum berani masyarakat memberikan amanah-amanah yang besar karena masyarakat belum tahu ini lulus ujian apa enggak. Jangan-jangan di pondok hanya makan tidur, dilihat sama masyarakat. Oh ternyata dia ini sungguh-sungguh diberi kepercayaan. Saya titipkan anak saya di sini. Cuman bisa enggak menuntun anak saya untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis. Bisa enggak sama menggandeng dia ke surga. Nah, sedangkan sama sendiri masih hubudun ya dan lain sebagainya. Nah, ini dilihat dulu sama masyarakat. Kalau benar-benar dia ini tulus, lurus, karena Allah tujuannya benar-benar ingin mengajak masyarakat kepada Allah, masyarakat percaya akan diberikan amanat-amanat itu. Masyarakat semua itu ingin masuk surga semua. Kalau ada lebihnya harta, pasti dia ingin membawanya ke surga. Ini sudah menjadi naluri manusia itu, ingin enak itu. Ingin enak baik di dunia maupun di akhirat. Gak mungkin hartanya dibiarkan ditinggal di dunia semua, gak mungkin. Dia ingin bawa ke akhirat. Kalau dia sudah percaya sama akhirat, nggak usah bilang mereka ingin sendiri membawa hartanya ke akhirat. Dia sudah iman. Makanya santri kadang itu nunggu 10 tahun baru orang percaya. Oh iya benar-benar ini orangnya sungguh-sungguh ini. Udah, saya percayakan, nitip. Gitu. Makanya dawuhe niku sinten Mbah Said sareng niku. Santri niku nek Gus kitabe gak patek dimaknani gak apa-apa. Mergo mulai langsung kanggo kitabe. Mboten bakal lali. Nek Gus niku nek mboten Gus wong biasa katakanlah santri harus tahu diri lah. Masyarakat mungkin gak langsung memberikan kepercayaan menitipkan anaknya kepada beliau, kepada dia. Ini kitabnya maknanya harus lengkap. Karena mungkin pulang pertama kali dihadapkan dengan apa? Ujian harta itu. Kayak uji apa enggak? Kadang langsung pontang-panting. Cari uang sana sini, sana sini, sana sini. Ya, akhirnya apa? Dia mikir uang terus. Sama makna yang dulu dihafal di pesantren. Karena lama enggak baca kitab, lupa. Nah, akhirnya kitabnya kosong-kosong dulu yang dulu ia hafal, lupa maknanya. Makanya saran beliau, bagi santri-santri yang tidak punya pondok pesantren, kitabnya maknanya harus lengkap. Karena mungkin masyarakat mempercaya dia nunggu 5 tahun, nunggu 10 tahun. Nah, makanya jangan nunggu kayak dulu. Pulang sambil ngajar, sambil ngaji, sambil kerja sedikit-sedikit, bisa buat makan, minum untuk anak istri. Ya udah. Adapun rumah yang penting nggak kehujanan. Ya. Waktu hujan nggak kehujanan, waktu panas nggak kepanasan, udah cukup. Pertama masih punya anak satu, ya satu kamar, dapur. Nah, sudah cukup. Adapun ruang tamu di teras rumah, buatkan payon dikit, udah cukup. Ngaji, ngajar ngaji di musola terdekat. Allah
dan harus penuh kasih sayang terhadap murid-murid yang dititipkan. Atau nggak haruslah murid itu banyak, punya keponakan satu diajari, ditunjukkan ini loh metode hidupnya Rasulullah, harus ada ibadahnya gini, satu orang keponakan satu diajari, terus tetangganya ikut 2 orang 3 orang, udah istiqomah terus diajar terus sampai anak ini tahu manhaj hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ilmu kita transfer, kita sampaikan. Jadi kita mati, amanah kita sudah tersampaikan. Nanti murid kita 1 atau 2 ini ngajarkan kepada keponakannya, kepada anaknya, kepada muridnya, kepada istrinya. Itu nggak harus ngajar ngaji itu nunggu murid ribuan, ratusan, puluhan. Yang penting ada guru, ada murid, sudah terjadi proses transfer ilmu. Nah, ini yang terpenting. Allahu Akbar. Nah, jangan nunggu kaya, kelamaan. Akhirnya nggak kaya-kaya, nggak ngajar-ngajar ngaji, terus keduluan mati. Nanti bila minta alik. Wallahi ma halaka man halaka min ahli tariqi illa man min halawatil ghina fi nufusihim. Wallahi demi Allah alladzi la ilaha ora kang pangeran ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud illa huwa kejaba Allah alladzi inni sak temene ingsun Abul Hasan dawuh la a'rifu yakti ngerti sapa ingsun man ing wong yadkhulu kang mlebu ale ngesman apa aradud dunya bondo dunya. Aku telah banyak kenal orang yang diberikan kekayaan, fayaksimu nulim bagi sapa man hu ing aradud dunya ala hukukillah ing atas pira-pira hak Allah taala halim rasulullah fayasiru mongko dadi apa dalika mongkon tukhulu aradid dunya fayaksimu ma baro'ati sahati sertane terbebasi pelatarane man halamane man hijaban iku dadi hijab penghalang qati'an kang mutus lau marang man anillahi saking Allah taala halim sapa Allah. Ujung-ujungnya nggih membahayakan juga hubud dunya kayak itu. Dadekno Masya Allah setan itu pinter. Akhirnya nopo merasa kalau aku gak mangan wong-wong ini ki aku gak aku-akuan. Dia melupakan bahwasanya yang memberi itu Allah. Fayasiru dzalika hijaban. Kemudian itu menjadi hijab yang memutus bagi orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lan ana sapa sayyidi tuanku Abul Hasan rupane Abul Hasan Asyadili. Abul Hasan Asyadili. Rahimah muka-muka melasihu ing Abul Hasan Asyadili sapa Allah taala halim rasulullah yaqulu dawu sapa Abul Hasan Asyadili. Udah kaya raya tapi hartanya nggak ditaruh di hati. Ayat taroko ora munggah sapa muridun wong kang ngersakno akhirat, wong kang ngersakno Allah, murid-murid orang yang berkeinginan ilmu, murid-murid. Tapi di sini ada lagi orang yang menghendaki akhirat. Muridul akhir, muridul ilah. La yataraqqa orang munggah sapa muridin wong kang ngarepaken akhirat kotu kelawan beperpisan illa an sahhat kejaba yen to
bener sah lahu marang murid apa mahabbatul haqqi demen marang Allah kang maha hak. Pertama niki kita membangun rasa cinta dulu kepada Allah. Cinta kita kepada Allah ini sudah benar apa belum? Apa hanya sekedar dugaan saja? Jangan-jangan kita ini belum cinta sama Allah. Sehingga diuji masih marah-marah. Diuji masih nggak terima. Diuji masih sambat-sambat. Ini belum cinta. Kalau udah cinta sama Allah, apapun yang diberikan Allah ridho. Raditu billahi robba wabil islami dina. Raditu billahi robba itu kalau ngomong gampang. Kalau ngomong gampang, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Ya harus ridho dengan semuanya keputusan Allah. Apa yang diwajibkan dilakukan semua. Apa yang dilarang ditinggalkan semua. Itu bukti kalau kita ridho kalau Allah Tuhan kita. Kalau dilarang masih tetap diterjang ya. Berarti nggak mau sama Allah itu. Pertama kita bangun rasa cinta kita dulu kepada Allah. Ya bagaimana cinta sama Allah saja nggak kenal. Kita cari data-data dari Al-Quran. Allah itu siapa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu siapa? Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita cari siapa itu Allah. Kita kenali Allah lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat kitab-kitab akidah yang diajarkan oleh para ulama. Kata Syarah Mbah Maimun, wonten Batul Amali, Kharidatul Bahiyah. Terus kitab Tauhid nih, Jauharatul Tauhid. Di dalam untuk mengenalkan diri kita kepada Allah, baru timbul rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Halimul sama Allah. Ya. Kenali dulu Allah kalau ingin merasakan kelezatan. Hubbul akhirah, hubbullah Ta'ala. Bukan karena yang lain. Bukan karena bidadari, bukan karena apapun. Allah. Wala yuhibbulan uradu menu'ing. Murid. Sab'al haqqu Allah kang moho. Bener Ta'ala halimah Allah. Hatta yab'uda sehingga benci sapa murid ad-dunya ing dunya. Wa ahlan ing aline dunya. Mboten kono ana wong sugih terus ndep nunduk cek dikek kesugihane. Wah. Niki apa? Bahasa Al-Qur'an yalhas. Melet-melet. Ketika dikasih dia masih melet-melet. Ketika ingin melet-melet. Mereka arti ini sih ngiler kali dunya. Seneng dunya. Wayaz hadalan sehingga zuhud keting sapa murid fi naimid daraini ing dalam kenikmatane omah loro. Darun omah daraini omah loro ngene iki swarga kali neraka. Andai kata surga itu tidak ada, apakah kita masih ingin ibadah? Ya masih lah. Wong kita ibadah itu karena Allah, bukan karena masuk surga. Kita ibadah itu karena Allah, tulus. Jadi ibadah kok nunggu. Wah kalau baca ini biar kaya. Berarti itu dia ibadahnya karena kekayaan itu. Kalau baca ini cek suge. Ini masih tingkat-tingkat orang yang pekerja itu. Dia bekerja minta gaji, bukan tulus. Nah, itu masih tingkatan-tingkatan pekerja. Kalau orang-orang yang sudah tulus, karena Allah. Dibayar nggak dibayar saya tulus. Saya mau ngasih sama kamu, kamu cinta nggak cinta, saya ini udah cinta sama kamu, berkorban untuk kamu, saya nggak ngurus. Ini cinta yang tulus. Nah, kalau sama Allah gitu, udah nggak ngurus, yang penting saya mendekatkan diri sama Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.